Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mengangkat tema makalah tentang pengantar dan konstruksi gender. Nama-nama kelompok 1 yang pertama Hasrin Hayunia, dan yang kedua Hastika, dan yang ketiga Melianti Ainun Rizki, dan yang keempat Miftahul Khairat. Pengertian gender secara umum. Gender merupakan konstruksi sosial yang membedakan identitas antara laki-laki dan perempuan dalam hal ekonomi, politik, sosial, dan budaya, dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Konstruksi gender membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena proses sosialisasi dan rekonstruksi berlangsung secara mapan dan lama. Akhirnya sulit dibedakan apakah sifat-sifat gender itu. Dari hasil konstruksi tersebut, muncul pembagian peran kerja antara laki-laki dan perempuan, yang dimana pembagian peran kerja tersebut diperoleh dari hasil konstruksi gender, sehingga dengan adanya pembagian peran kerja antara laki-laki dan perempuan, maka tidak heran jika memunculkan sebuah bias gender. Dan dalam bias gender itu sendiri menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan gender kerja antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, apa perbedaan gender dan seks? Dan yang kedua, apa itu konstruksi gender? Dan yang ketiga, siapa saja pelaku konstruksi gender dan rekonstruksi gender. Selanjutnya tujuan. Yang pertama, mengetahui apa perbedaan gender dan seks. Dan yang kedua, mengetahui apa itu konstruksi gender. Dan yang ketiga, mengetahui pelaku konstruksi gender dan rekonstruksi gender. Selanjutnya, perbedaan gender dan seks. Yang A, pengertian seks. Seks adalah pembagian dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan yang ditentukan secara biologis. Seks juga berkaitan dengan karakter dasar fisik dan fungsi manusia, mulai dari kromosom, kadar hormon, dan bentuk organ reproduksi. Misalnya, laki-laki dan perempuan memiliki organ reproduksi berbeda, baik yang dilihat dari dalam maupun dari luar. Demikian pula dengan jenis dan kadar hormon pada tubuh laki-laki dan perempuan. Hal ini disebut dengan karakteristik seks primer. Selain karakteristik seks primer, ada juga karakteristik seks sekunder. Ini adalah karakteristik seks yang terjadi karena adanya perbedaan pada karakteristik seks primer. Misalnya, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki payudara, tetapi karakteristik sekunder perempuan adalah jaringan payudara yang mengandung lebih banyak lemak dan kelenjar air susu karena pengaruh hormon. Kendati umumnya seks memiliki perbedaan yang tegas, ada juga sebuah kondisi kelainan bawaan yang menyebabkan seseorang terlahir dengan gabungan ciri kelamin laki-laki dan perempuan atau kelamin ganda, baik secara fisik maupun genetik. Kondisi ini disebut dengan intersex. Contohnya adalah sindrom Klinefelter. Selanjutnya B, pengertian gender. Gender adalah persepsi masyarakat atau yang mengacu pada peran, perilaku, ekspresi, dan identitas seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Istilah ini juga erat hubungannya dengan orientasi seksual. Misalnya,
homoseksual, heteroseksual, dan biseksual. Sementara feminim dihubungkan dengan sifat perempuan seperti mengayomi, lemah lembut, dan perasa. Bagaimana satu kelompok masyarakat menentukan peran atau sifat suatu jenis kelamin bisa berbeda dengan yang lain dan juga bisa berubah seiring berjalannya waktu. Misalnya, dahulu sifat maskulin dianggap tidak ada pada wanita dan sifat feminim tidak ada pada pria. Nyatanya, sekarang sudah dipahami banyak orang bahwa laki-laki juga bisa mengayomi dan wanita juga bisa memimpin. Istilah lain yang berkaitan dengan gender adalah identitas gender. Identitas gender merupakan bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. Pada kasus transgender, bisa saja seorang laki-laki memandang dan menganggap dirinya adalah seorang perempuan atau sebaliknya. Tidak hanya itu, ada juga yang dinamakan ekspresi gender. Ini merupakan bagaimana seseorang mengekspresikan dirinya, baik dalam hal perilaku, pakaian, suara, atau potongan rambut, sesuai dengan jenis kelamin atau tidak. Selanjutnya C. Perbedaan seks dan gender. Dari penjelasan di atas, bisa kita lihat letak perbedaan gender dan seks, tetapi bisa juga kita lihat keterikatan antara keduanya. Keduanya memiliki hubungan dengan jenis kelamin. Seks adalah perbedaan biologis seorang laki-laki dan perempuan yang sudah dibawa sejak lahir. Sedangkan gender adalah karakteristik laki-laki dan perempuan yang dibentuk dan dibangun dalam lingkungan sekitar atau masyarakat. Sifat dari istilah seks tidak bisa diubah, sementara gender bisa karena definisi gender tidak semata-mata mengenai genetik. Seperti yang telah dijelaskan di atas, laki-laki bisa saja memiliki sifat feminim yang dominan dan sebaliknya. Namun seseorang laki-laki tidak bisa memiliki vagina dan perempuan tidak bisa memiliki penis. Selanjutnya, konstruksi gender. Konstruksi gender membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena proses sosialisasi dan rekonstruksi berlangsung secara mapan dan lama. Akhirnya sulit dibedakan apakah sifat-sifat gender itu. Gender dikonstruksikan secara sosial melalui interaksi antara individu dan antara individu dengan lembaga-lembaga sosial, seperti keluarga, agama, sekolah, dan masyarakat. Pengalaman kita yang terkait dengan gender akan membentuk cara kita berinteraksi dengan orang lain, baik orang dewasa maupun anak-anak, dan cara kita memahami interaksi tersebut. Jenis kelamin seseorang tetap adanya, sedangkan gender berubah dari waktu ke waktu. Perilaku maskulin dan feminim bukanlah ekspresi biologis alamiah, melainkan dipelajari. Perilaku gender dibentuk secara aktif dan dibentuk ulang atau rekonstruksi melalui praktik sosial, politik, dan histori yang kompleks. Dengan demikian, konstruksi sosial gender adalah suatu konsep yang menerangkan bahwa gender bukanlah karakteristik alamiah atau biologis dari perempuan dan laki-laki di dalam suatu kebudayaan, tetapi mengacu kepada cara menginterpretasikan sejumlah perbedaan biologis tertentu ke dalam harapan-harapan sosial di dalam kehidupan sehari-hari. Konstruksi sosial masa kini yang terkait dengan laki-laki dan perempuan telah membentuk keyakinan tertentu tentang hubungan antara perempuan dan laki-laki. Dan yang terakhir, pelaku instruksi gender dan rekonstruksi gender. Ada beberapa pelaku instruksi gender dan rekonstruksi gender, antara lain:
Yang pertama keluarga, dan yang kedua media, dan yang ketiga agama, dan yang keempat pemerintah, dan yang kelima sekolah, dan yang keenam bahasa. Sekian makalah dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.